Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mike. Dan kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Sterling Beauty. Film ini menceritakan tentang Lucy, seorang gadis cantik yang kembali datang ke suatu kota karena ia ingin menyambangi cinta pertamanya yang sudah terjalin hubungan selama 4 tahun nih. Namun harus berakhir secara tragis karena jarak yang menimpanya. Akan tetapi hari demi hari berlalu, semenjak kedatangan si Lucy ternyata cinta pertamanya itu sangat gak layak nih untuk diperjuangkan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita masuk, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ya udah deh, kalau gitu kita langsung aja ke filmnya. Gue Mike, let's go. Film diawali dengan gambar rekaman seorang wanita cantik bernama si Lucy, yang kala itu sedang dalam perjalanan untuk pergi ke suatu kota. Lalu setibanya Lucy di stasiun, seorang pria yang rupanya belum Lucy kenali melempari sebuah kaset rekaman pada saat Lucy tertidur di dalam perjalanan tersebut. Dan setelah itu kereta pun langsung berangkat. Sesaat kemudian Lucy akhirnya mengambil kaset tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Dengan menggunakan taksi, setelah perjalanan yang cukup lama, Lucy pun tiba di suatu tempat yang bernama Tuscan. Rumah yang didatangi Lucy adalah rumah seorang keluarga seniman yang merupakan sahabat dari orang tuanya, khususnya sahabat ibunya. Lucy lalu bertemu dengan Diana yang sudah 4 tahun silam tidak bertemu. Beberapa saat kemudian Lucy terlihat memandangi sebuah foto yang sudah dipotret 4 tahun lamanya, yang menggambarkan dirinya dengan seorang pria yang diketahuinya bernama si Nicolo. Dan Lucy sepertinya sangat menyukai pria yang ada di foto itu. Malam pun tiba di mana Lucy menghadiri makan malam bersama, yang dimana memang sudah menjadi rutinitas bagi keluarga dari sahabatnya tersebut. Di sana mereka pun bercerita tentang kesibukannya masing-masing. Di sana Lucy juga bertemu dengan si Miranda yang dulunya mereka sering bermain bersama. Karena memang di usianya tak jauh beda, selesai makan malam pun Diana memberikan Lucy sebuah gaun, yang dimana itu sangat cocok banget nih dikenakan oleh si Lucy. Diana pun menyarankan agar menggunakan gaun itu saat pesta nanti. Beberapa saat kemudian, suami Diana rupanya masih kebingungan dan bertanya-tanya mengapa orang tua Lucy mengirim Lucy ke sini. Apalagi setelah kematian Sarah atau ibunya, Lucy dan Diana berpikir bahwa mungkin saja si Lucy ini cuma ingin berkunjung saja untuk menghilangkan kejenuhan ataupun penatnya si Lucy. Kedatangan si Lucy memang sebenarnya tanpa kabar, akan tetapi keluarga mereka akan tetap menjaga si Lucy sebagai anak dari sahabat mereka. Setelah itu, Lucy mendatangi si Alex. Alex adalah salah satu adik Diana yang didiagnosa menderita penyakit langka, namun tidak menular guys. Mereka pun lalu bercerita tentang masa muda si Sarah. Alex bilang si Lucy sangat mirip nih dengan ibunya. Percakapan itu pun terus bergulir sehingga Lucy akhirnya bisa leluasa untuk bercerita bahwa dia di usia yang ke-19 belum pernah merasakan nikmatnya duniawi. Alex pun cukup kaget mendengarnya, apalagi si Lucy ini merupakan gadis yang sangat cantik. Ya sudah tentu dia menjadi primadona di mata pria. Lucy lalu melanjutkan ceritanya bahwa dia melakukan itu karena dia sangat menyukai seorang pria yang baru dia kenali saat musim panas ketika usianya masih 15 tahun. Dan mereka kerap kali bertukar surat. Setelah pertemuan itu, sampai akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk berhenti melakukan kebiasaan itu. Wajah Alex ketika berubah menjadi benci mendengar cerita itu. Pagi harinya mereka semua berkumpul untuk sarapan, di mana Alex sepertinya memberikan perhatian lebih kepada si Lucy dengan menawari kopi dan mengajaknya mengobrol. Dan hal tersebut sepertinya nggak membuat Lucy merasa terganggu. Dan beberapa saat kemudian, Daisy mengajak Lucy untuk pergi ke danau. Seketika danau itu mengingatkan Lucy dengan Nicolo, di mana 4 tahun lalu memang di danau itu adalah tempat first kiss-nya pertama si Lucy. Daisy lalu mengatakan bahwa Miranda adalah wanita yang seringkali dikencani banyak pria, dan salah satunya adalah Nicolo. Lucy pun seketika merasa kecewa dengan pernyataan si Daisy. Singkat cerita, esok paginya rumah Diana kedatangan tamu. Diana mengenali pria itu, dan memang merupakan temannya. Namanya bernama Carlo. Beberapa saat kemudian, setelah diberitahu Diana, Lucy dihampiri oleh si Carlo.
Dan dia bilang kalau sesungguhnya dialah yang sering menuliskan semacam diari tentang si Carlo. Carlo pun membenarkan bahwa memang dulu ia sering kali menghabiskan waktu bersamanya. Namun Carlo menekankan bahwa hubungan mereka hanya sebatas pertemanan. Lalu scene pun berpindah, terlihat Lucy yang saat itu sedang bersama dengan si Daisy. Dan Lucy terlihat sedang menelpon untuk memesan tiket ke New York. Daisy pun memohon agar si Lucy membatalkan kepergiannya. Dan saat kemudian, seorang pria tampan pun bernama Christopher datang. Pria yang bernama Nicolo juga ikutan datang nih. Dan membuat Lucy menjadi tersenyum gembira. Dan Nicolo langsung mengajak si Lucy untuk datang makan malam. Semenjak saat itu, si Lucy pun membatalkan niatnya untuk pergi ke New York. Dan sangat kegirangan dengan ajakan Nicolo. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Seusai makan malam, Lucy dan Miranda serta pacarnya Nicolo dan juga adiknya yang bernama Osvaldo terlihat sedang membicarakan tentang pengalaman cinta mereka. Namun di sana Lucy nggak pernah menceritakan kisahnya karena mungkin di sebelahnya ada si Nicolo. Dan singkat cerita, pada esok harinya kekasih Miranda yaitu Richard mendatangi si Lucy dengan alasan kepingin sebat nih. Akan tetapi sebenarnya si Richard ini memiliki perasaan yang sangat spesial kepada si Lucy. Beruntungnya pas Richard mau mengeksekusi si Lucy, tiba-tiba Miranda datang dan menggagalkan usahanya si Richard ini. Dan seketika sore pun tiba di mana Lucy mendatangi rumah si Nicolo. Yang ternyata si Nicolo ini anak sultan cuy. Lucy lalu mencarinya di halaman belakang, tapi ternyata dia lagi sama perempuan lain cuy di bawah pohon. Lucy pun langsung putar balik saat itu juga. Namun karena saking ngebutnya, Lucy pun terjatuh dari sepedanya. Osvaldo, adiknya Nicolo yang berada di sekitar sana, ingin membantu si Lucy. Namun si Lucy menolaknya dan langsung bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Lucy pun bertemu dengan si Alex yang langsung menyadari bahwa si Lucy terlihat sedang terluka. Alex pun langsung dengan sigapnya mengobati kaki si Lucy. Dan keesokan harinya, si Lucy terlihat sedang dilukis oleh suaminya Diana. Dan si Lucy dilukis di area gunung sebelah kirinya yang terbuka untuk umum. Sehingga membuat si Richard sedang bekerja sedikit terganggu nih konsentrasinya. Kemudian Nicolo dan Osvaldo pun datang. Mereka melihat Lucy seperti ada ketertarikan. Nicolo bilang kalau si Lucy kayaknya sabi buat diapa-apain. Namun si Osvaldo malah bilang kalau si Lucy adalah orang yang benar-benar polos. Dia lalu mengikuti perginya si Lucy. Lucy yang melihat Nicolo pun langsung menghindar. Singkat cerita, setelah drama kejar-kejaran, akhirnya ia berhasil membuat si Lucy tersenyum. Dengan gombalan-gombalan mautnya, akhirnya si Lucy pun berhasil dirayu untuk menghisap batang karet si Nicolo. Namun gak berlangsung lama, Lucy malah menghentikan kegiatannya tersebut. Katanya dia gak mau melakukan di tengah ladang. Dan saat kemudian kita melihat Lucy matanya berkaca-kaca nih. Dia menangis akibat dirinya dia sendiri karena telah melakukan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, pesta yang diadakan oleh keluarga Nicolo akhirnya tiba. Acara itu dihadiri oleh cukup banyak tamu. Lucy pun datang menggunakan gaun mendiang ibunya. Di sana si Lucy melihat si Nicolo yang sedang bersama dengan wanita lain, yang membuat si Lucy semakin membencinya. Ketika senja tiba, yang dimana menyatakan bahwa pesta pun berlangsung dengan semakin hangat. Lucy akhirnya berkenalan dengan seorang pria. Dan setelah melihat Nicolo yang bersama wanita lain, lalu Lucy dan pria tersebut yang belum diketahui namanya, ia pun akhirnya berkenalan nih. Namun ternyata niat si Lucy mendekati pria itu hanya sebatas ingin membuat Nicolo menjadi cemburu. Dan setelah pesta usai, pria itu lalu mengantarkan Lucy pulang ke rumahnya. Paginya si Alex harus terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya semakin khawatir. Namun sepertinya si Lucy gak berani menghampiri si Alex karena mungkin saja ia masih trauma dengan kematian sang ibu. Dan beberapa saat kemudian, Osvaldo terlihat sedang mengamati si Lucy yang baru saja keluar kamar. Dan di tengah perjalanan si Lucy, tiba-tiba ia tersengat lebah. Osvaldo pun langsung sigap untuk membantu si Lucy.
dan langsung mengobati luka-lukanya. Lucy merasa terkejut karena si Osvaldo begitu sopan dan sangat baik, sangat berbeda dengan si Nicolo. Dan akhirnya mereka menghabiskan sore itu untuk berkeliling di sekitar ladang. Dan di sore itu, Osvaldo akhirnya mengaku bahwa 4 tahun lalu dia pernah menuliskan surat buat si Lucy. Namun si Lucy mungkin mengira bahwa surat itu pasti dari Nicolo. Osvaldo juga membeberkan isi surat tersebut yang menyatakan bahwa dia sangat menyukai si Lucy, yang dimana ia masih menyimpan surat-surat tersebut. Dan hal tersebut membuat si Lucy berpikir bahwa si Osvaldo adalah orang pria yang sangat pengertian. Dan akhirnya si Lucy pun jatuh cinta nih sama si Osvaldo. Dan mereka pun akhirnya bersama-sama melakukan kegiatan yang belum pernah mereka lakukan sama sekali. Dan kejadian itu berlangsung sampai pagi nih. Dan pagi harinya, di perjalanan pulang, Osvaldo akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Lucy ke Amerika dan menetap di sana. Lalu film pun tamat. Terkadang apa yang kita inginkan bukanlah yang semesta berikan. Namun kita harus mengikuti alurnya, maka akan tumbuh sedikit kebahagiaan di dalam diri kita. Sama seperti si Lucy yang selalu mengikuti skenario semesta yang ternyata berakhir pada kebahagiaan. Sekian dulu ceritanya, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.